Malam paling magis dalam setahun adalah malam tahun baru. Saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan untuk santap, malam pria yang kucintai sepanjang hidupku mengambil sebuah ikat pinggang kulit yang tebal. Dia mendekatiku dan menggeram menyuruhku berlutut dan mengakui dosa perselingkuhan. Cambukan ikat pinggang itu di tengah udara yang dingin terasa seperti bilah pisau yang mengiris semua kebaikan dan keadilan. Aku tidak menangis dan tidak memohon ampun. Aku hanya diam-diam mengambil sebuah USB SSD flash drive dan mencolokkannya ke smart TV besar di ruang keluarga kami. Bersamaan dengan ledakan kembang api di luar jendela, seluruh rumah diselimuti keheningan yang memekakan telinga. Ketika di layar muncul ibu mertuaku dan iparku suami dari saudara perempuan suamiku sedang berpelukan dalam posisi yang sangat tidak senonoh. Bagaimana aku sampai pada keputusasaan seperti ini? Aku seorang menantu yang selalu patuh dan penurut, dan bagaimana aku mendapatkan video yang mengerikan ini. Pada malam tahun baru itu, udara di puncak terasa dingin. Namun hati orang-orang terasa hangat. Villa 3 lantai milik suamiku, penuh dengan kehidupan seperti biasa, aroma rendang dari dapur memenuhi seluruh ruangan. Tercium aroma lezat yang dimasak oleh ibu mertuaku, Nyonya Hartati. Suara denting panci dan tawa paman serta sepupu bercampur dengan langkah kaki anak-anak yang berlarian di taman menciptakan sebuah potret kebersamaan yang membuat iri siapapun. Aku Katarina selama 5 tahun ini selalu sibuk di dapur. Sementara tanganku dengan cepat menata hidangan di atas nampan mataku diam-diam, melirik ke ruang tamu di mana suamiku Danu sedang berbincang dengan pamannya. Posturnya yang gagah ke meja batik, barunya dan senyumnya yang ramah masih membuat jantungku berdebar kencang sama seperti hari pertama kami bertemu. Aku selalu berpikir, selama dia ada di sini, selama keluarga ini, damai semua penderitaan dan kesabaranku akan sepadan. Hingga malam ini, selama 5 tahun terakhir ternyata aku hanya menipu diriku sendiri. Makan malam tahun baru setidaknya dari luar berlangsung dalam suasana yang meriah. Nyonya Hartati, ibu mertuaku, seorang wanita dengan karakter tajam dan dominan yang menganggap perkataannya adalah hukum di rumah tampak lebih ramah dari biasanya. Dia meletakkan sepotong ayam opor di piringku dan berkata, "Katarina, kita ini sangat baik dan rajin sejak dia menjadi menantuku. Kalian tidak tahu betapa banyak pekerjaan yang telah dia ambil alih untukku. Aku hanya menunduk dan tersenyum sebuah senyuman yang telah kupraktikan selama bertahun-tahun untuk menyenangkan orang lain. Aku tahu ini hanyalah pujian kosong. Seminggu yang lalu, dia memarahiku dengan kejam di pasar, hanya karena aku membeli kangkung yang sedikit layu, menyebutku buta, dan tidak berguna sebuah aib bagi nama keluarga. Adik iparku Olivia adalah wanita cantik, namun selalu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Di sampingnya adalah suaminya Indra, seorang pria yang pandai bicara dan lihai yang selalu tahu cara memuji ibu mertuaku. Dia adalah menantu lelaki sempurna yang selalu dipuji Nyonya Hartati, berbeda dengan Danu yang dianggapnya terlalu lembek dan tidak ambisius. Segalanya akan terus berjalan di dunia munafik ini jika bukan karena suara notifikasi dari WhatsApp di ponselku. Aku meninggalkannya di meja saat mencuci piring. Pesan itu dari bosku Pak Anton, seorang manajer senior yang selalu membantuku di tempat kerja. Itu hanyalah ucapan selamat tahun baru yang biasa dan sopan. Katarina, saya mengucapkan selamat tahun baru yang sejahtera untukmu dan keluarga. Semoga semua kebaikan menyertaimu. Sebuah pesan yang sangat polos. Namun Danu melihatnya, dan itu menjadi pemicu yang menyulut tragedi yang telah lama membara secara diam-diam. Danu mengambil ponselku dan wajahnya menegang. Keramahan itu lenyap digantikan oleh ekspresi dingin dan aneh yang belum pernah kulihat padanya. Tanpa berkata-kata, dia diam-diam berjalan ke ruang keluarga, di mana semua orang sedang menonton hitung mundur tahun baru di TV. Tepat saat jam berdentang 12 kali di tengah malam tahun baru, yang sakral ketika semua orang berdiri untuk mengangkat gelas anggur mereka, Danu tiba-tiba angkat bicara suaranya memecah kegembiraan di ruangan itu. "Tunggu sebentar, semuanya ada yang perlu aku katakan." Semua orang menatapnya dengan bingung. Danu pergi ke tengah ruang keluarga dan mengangkat ponselku. "Katarina, kemarilah sebentar." Firasat buruk membuat jantungku berdebar kencang.
Saat aku mendekat sebelum aku bisa bertanya apa yang terjadi, dia membanting ponsel itu ke meja tengah. Jelaskan, siapa bajingan yang mengirimimu pesan jam segini? Apa kau selingkuh di belakangku? Seluruh ruangan membeku dan aku kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tuduhannya seperti seember air es yang disiramkan ke atasku. Aku tergagap apa yang kau bicarakan itu, bosku. Dia hanya mengirim ucapan selamat tahun baru. Tetapi penjelasanku terlalu lemah melawan amarahnya yang membara. Nyonya Hartati segera mendekat, tatapannya setajam pisau dan suaranya mengiris. Seolah-olah dia menemukan kesempatan sempurna untuk mempermalukanku. Bos macam apa yang mengirim pesan ke istri orang lain di tengah malam? Sejak awal aku tahu kau tidak bisa dipercaya. Kau salah satu wanita yang meskipun sudah menikah, masih genit dengan pria lain. Adik iparku Olivia menimpali dengan suara penuh sarkasme. Ya, jangan heran. Dia kan cantik, wajar saja ada pria yang mengejarnya. Kasihan kakakku Danu. Aku merasa duniaku berputar. Mengapa? Mengapa mereka bisa menuduhku seperti ini tanpa rasa malu? Aku menatap Danu dengan mata memohon. Sayang, kau tahu siapa aku. Aku tidak seperti itu. Tetapi Danu tidak menatapku. Dia berbalik dan menatap dinding, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dia berjalan ke sudut ruang keluarga. Di sana tergantung sebuah ikat pinggang kulit tua yang konon ditinggalkan oleh kakeknya untuk mendisiplinkan keturunan. Dia mengambilnya, suara gemerincing kulitnya terdengar mengerikan. Berlutut, katanya sambil menggertakkan gigi karena marah matanya memerah. Berlutut di depan leluhur kita, di depan seluruh keluarga, dan akui dosamu. Katakan padaku, sudah berapa kali kalian tidur bersama? Aku mundur ketakutan, seluruh tubuhku gemetar. Tidak, ini bukan suamiku. Pria di hadapanku bukanlah Danu, bukan pria yang berjanji akan melindungiku seumur hidup. Dia adalah iblis. Aku menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipiku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kumohon jangan lakukan ini. Kau masih menyangkal, teriak. Teriak Danu. Dia mengayunkan ikat pinggang itu ke udara dan siulannya memecah keheningan di telingaku. Tidak ada seorang pun dari kerabat yang menengahi. Ibu mertuaku berdiri melipat tangan dengan senyum puas. Yang lain tampak ketakutan atau mungkin menikmati peranku sebagai tokoh utama dalam drama mengerikan mereka. Cambukan itu mendarat di tubuhku. Pada saat aku berpikir, aku akan mati dipukuli dan terkoyak di malam tahun baru ini, semua rasa sakit, semua kesabaran, semua harapan tipis selama 5 tahun terakhir hancur menjadi debu. Hatiku tidak lagi sakit. Hati itu membeku hingga menjadi setajam es. Aku bukan lagi domba jinak yang menunggu untuk dikorbankan. Tidak. Malam ini aku akan membuktikan kepada mereka bahwa ketika seekor domba terpojok, ia juga bisa menjadi serigala. Aku tidak lagi mundur. Aku berdiri tegak dan menatap Danu tepat di matanya. Tanganku perlahan merogoh saku kardiganku. Di sana aku menyembunyikan sesuatu yang lebih menghancurkan daripada ikat pinggangnya, sebuah flash drive USB kecil yang berisi kebenaran yang mampu membakar habis seluruh kehormatan palsu keluarga ini. Dan saat aku berjalan menuju Smart TV, aku tahu aku akan membalikan keadaan dalam pertarungan ini. Jika cerita ini membangkitkan simpati dan rasa ingin tahu, Anda jangan lupa untuk menyukainya. Dan ketika gambar pertama muncul di layar aku, tahu bahwa malam tahun baru ini tidak hanya akan menjadi malam kembang api, tetapi juga malam di mana keluarga terhormat ini akan jatuh ke dalam aib. Apa yang terjadi di menit-menit berikutnya, semua orang di ruangan itu menahan napas. Dengan setiap langkahku, ikat pinggang di tangan Danu berhenti di udara. Dia membeku seperti patung jelek, simbol kekerasan dan kekejaman. Semua mata yang tadinya penuh keterkejutan, penghinaan, dan kepuasan jahat, kini tertuju padaku, sosok kecil yang berenang melawan arus banjir bandang, yang mengancam menelanku. Mungkin mereka mengira aku sudah gila. Seorang wanita yang dituduh suaminya berselingkuh di malam tahun baru, dikelilingi oleh seluruh keluarga, alih-alih berlutut menangis, dan memohon malah dengan tenang berjalan ke arah TV. Nyonya Hartati sedikit mencibir. Senyum menghina terlihat jelas di wajahnya yang bermake up tebal. Pertunjukan baru apa lagi yang akan kau buat sekarang? Untuk siapa drama ini? Atau mungkin kau akan memutar lagu sedih di video untuk mencari belas kasihan? Suaranya yang mengejek memecah keheningan yang tegang dan bergema di seluruh ruang keluarga.
Iparku Indra yang selalu berpura-pura menjadi menantu teladan juga mengeluarkan desahan munafik. Kata Rina, jika kau melakukan kesalahan akui saja. Hal terpenting bagi seorang wanita adalah menjaga kehormatan keluarga suaminya. Jika kau memperbesar skandal ini, kau hanya akan merugikan dirimu sendiri. Kata-katanya yang dari luar tampak seperti nasihat. Sebenarnya adalah pisau lain yang menaburkan garam di lukaku. Secara tidak langsung menegaskan bahwa aku bersalah dan seharusnya menerima aib ini dengan diam-diam. Aku tidak menjawab. Tanganku bahkan tidak gemetar saat aku mencolokkan USB ke sisi Smart TV besar itu. Aku sudah lama mempersiapkan saat ini, bukan melalui tipu daya tetapi melalui air mata dan penghinaan. Di atas meja ada remote control. Aku mengambilnya dan dengan lembut menekan tombol dengan jariku. Layar menerangi wajahku. Kurasa saat itu penampilanku sangat tenang hingga mengerikan. Aku sudah terlalu lama menjadi aktris yang lemah dalam drama berjudul Keluarga Bahagia. Aku hafal peran sebagai menantu yang pengertian istri yang hebat seseorang yang tahu tempatnya. Aku memainkan peran itu dengan begitu sempurna hingga aku hampir lupa siapa diriku, bahwa aku juga punya perasaan, bahwa aku juga merasakan sakit, dan bahwa aku punya martabat. Tapi sekarang peran itu sudah berakhir. Akulah sutradara drama ini. Dan mereka semua satu persatu harus memainkan peran mereka yang sebenarnya tanpa topeng. Aku berbalik dan menyapu pandanganku ke seluruh ruangan. Mataku berhenti pada pria yang pernah kucintai lebih dari hidupku sendiri, Danu. Dia masih berdiri di sana, ikat pinggang di tangannya sedikit bergetar. Kemarahan awal di wajahnya kini bercampur dengan sedikit kebingungan dan keraguan. Mungkin dia tidak mengerti mengapa aku bisa begitu tenang. Mengapa aku tidak berteriak dan memohon seperti yang dia dan keluarganya harapkan. Katarina, apa yang kau lakukan? Jangan memperburuk situasi. Memperburuk. Aku tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan, di mana keputusasaan telah mengeras seperti batu. Apa kau pikir ada yang bisa lebih buruk dari ini, sayang? Adakah yang lebih buruk daripada dipermalukan, dituduh tanpa dasar, dan hampir dipukuli oleh suamiku sendiri di depan seluruh keluarga pada malam tahun baru? Katakan padaku, adakah yang lebih buruk dari ini? Suaraku tidak keras, tetapi setiap kata menembus keheningan ruangan seperti jarum, menusuk ke pengecutannya. Aku menatapnya lekat-lekat di mata, mencoba mencari jejak pria yang dulu berjanji akan melindungiku, tetapi yang kulihat hanyalah kehampaan dan ketakutan. Danu menunduk, dia tidak bisa menjawab, karena dia tahu aku benar. Melihat putranya terpojok, ibu mertuaku berteriak. Melengking, suaranya mengoyak gendang telingaku seperti silet. Apa hakmu untuk merasa suci? Kau telah menodai kehormatan keluarga ini dengan perselingkuhanmu. Jadi pantas saja kau dipukuli. Danu, pukul dia, nak. Beri pelajaran pada perempuan tak tahu malu itu. Desaknya seolah ingin segera melihat penderitaanku, seolah rasa sakitku adalah kesenangannya. Tapi sudah terlambat. Kata-katanya hanya berfungsi untuk membuat drama yang akan kutunjukkan menjadi lebih dramatis, tanpa perlu aku mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku berbalik jariku dengan lembut, menekan tombol putar dan layar TV menyala. Tapi yang muncul bukanlah klip video sedih atau gambar untuk mencari simpati. Yang muncul dengan sangat jelas, dalam resolusi tinggi di TV mahal itu, adalah latar yang familiar, ruang keluarga rumah ini, dengan sofa kulit mengkilap dan lukisan pemandangan sawah besar karya Amor Solo, yang selalu dibanggakan ibu mertuaku. Dan kedua tokoh utamanya sedang memainkan drama yang 1000 kali, lebih menjijikan daripada tuduhan palsu yang baru saja mereka lontarkan kepadaku. Wanita dalam video itu dengan rambut disanggul dan postur tubuh yang familiar, tidak lain adalah ibu mertuaku, Nyonya Hartati. Dan pria yang memeluknya tanpa henti membelai punggungnya adalah iparku, Indra, suami dari saudara perempuan Danu. Adegan ini, perbuatan mesum yang memalukan dan tersembunyi ini, ditampilkan dengan jelas tanpa sensor di hadapan seluruh keluarga. Seolah-olah napas semua orang berhenti. Suara kembang api di luar tiba-tiba menjadi tidak relevan dan jauh. Seluruh dunia seolah menyusut menjadi keheningan yang memekakkan telinga dan gambar-gambar kasar dan jelek yang menari di layar besar. Ikat pinggang jatuh dari tangan Danu ke lantai mengeluarkan suara kering yang menyedihkan, seolah-olah martabat seluruh keluarga ikut terkoyak-koyak.
Seluruh keluarga yang terhormat itu terpaksa menjadi saksi kebenaran yang tak terbayangkan. Tapi bagaimana aku mendapatkan video yang mengerikan ini, dan apa reaksi setiap anggota keluarga suamiku ketika wajah asli mereka terungkap pada malam tahun baru ini? Seolah-olah semua udara tersedot keluar dari ruangan. Waktu seakan berhenti pada saat itu ketika gambar-gambar menjijikan itu muncul mengungkap kebenaran yang mentah dan menyakitkan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Bisikan berhenti tawa lenyap hanya keheningan yang berat dan menyesakan yang menyelimuti semua orang. Wajah setiap orang berubah warna dari keterkejutan dan kebingungan menjadi rasa jijik yang luar biasa. Paman dan bibi yang selalu membanggakan moralitas keluarga, kini duduk dengan mulut ternganga mata mereka terpaku pada layar, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Nyonya Hartati, ibu mertuaku, yang beberapa menit lalu dengan angkuh menceramahi tentang moralitas dan berteriak agar aku dipukuli, kini membeku di tempatnya berdiri. Matanya tertuju pada citra dirinya sendiri, di layar wajahnya sepucat kertas. Bahkan riasannya yang rapi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa malu yang menyelimutinya. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia terhuyung dan hampir tidak bisa berpegangan pada lengan sofa, hanya untuk tetap berdiri seluruh tubuhnya gemetar hebat. Di sebelahnya iparku Indra Pria yang selalu bersikap begitu halus dan sopan juga tidak dalam keadaan baik. Wajahnya pucat pasi seperti mayat dan keringat dingin menetes di dahinya. Dia bergumam dengan suara yang menyedihkan dan gemetar, palsu, itu editan. Tetapi kata-katanya tidak berdaya melawan gambar-gambar yang jelas dan realistis yang terbentang di depan mata mereka. Siapapun bisa melihat bahwa itu bukan editan melainkan kebenaran-kebenaran yang mentah dan menjijikan. Mungkin yang paling terkejut dari semuanya adalah adik iparku Olivia. Dia membeku tidak bisa bergerak. Matanya yang indah namun selalu sedih kini penuh dengan keterkejutan dan hati yang hancur. Dia menatap pria yang selalu dia percayai, pria yang telah dia persembahkan masa mudanya untuk membangun sebuah keluarga. Kemudian dia menatap ibunya yang sangat dia hormati. Dua orang terpenting dalam hidupnya telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan. Air mata mengalir di pipinya tanpa isak tangis, hanya keheningan yang menghancurkan hati. Perlahan dia menoleh ke arahku. Di matanya tidak ada lagi sarkasme atau penghinaan, melainkan tatapan yang kompleks dan tak terjelaskan. Ada kebencian padaku karena mengungkap kebenaran kejam ini, tetapi juga secercah rasa. Terima kasih karena telah membebaskannya dari penipuan. Dan suamiku Danu jatuh ke kursi terdekat, seolah-olah seluruh kekuatan tubuhnya hilang. Dia menatap layar, lalu menatapku. Matanya penuh kebingungan yang tak terukur. Mungkin dia tidak percaya bahwa ibunya yang selalu dia puja dan yang menghasutnya untuk menuduh dan menyakiti istrinya adalah tokoh utama dalam drama perselingkuhan paling menjijikan. Kepercayaan dan rasa hormat yang telah dia curahkan selama bertahun-tahun hancur total dalam beberapa menit. Di tengah keheningan yang menakutkan, satu-satunya orang yang tetap tenang adalah aku. Aku mengambil remote dan dengan tenang menekan tombol stop menghentikan layar pada momen paling memalukan dari ibu mertua dan iparku. Lalu aku berbalik dan menatap langsung setiap orang di ruangan itu. Suaraku tidak keras, tetapi jelas dan tegas seperti palu yang memukul hati nurani mereka. Ada apa? Apakah semua orang sangat terkejut ibu mertuaku yang terhormat, iparku yang tersayang? Apakah video ini familiar bagi kalian? Apakah kalian menyukainya? Aku punya lebih banyak lagi dari berbagai sudut rekaman selama seminggu penuh dan aku punya audio aslinya. Tanpa editan, kata-kataku seperti bom kedua yang meledak di ruangan itu. Akhirnya Nyonya Hartati bereaksi. Dia mengeluarkan jeritan gila campuran amarah yang hebat dan ketakutan yang luar biasa. Dasar perempuan gila! Beraninya kau memasang kamera tersembunyi di rumah kita. Danu, apa yang kau tunggu di sana? Hancurkan TV itu dan bunuh perempuan jalang ini. Dia menerjangku seperti binatang buas yang terluka tangannya terangkat untuk mencakar. Tapi kali ini, Danu tidak lagi menurutinya. Dia tetap duduk, tidak bergerak, dengan tatapan kosong ke kejauhan. Iparku Indra buru-buru menengahi, bukan untuk melindungi ibu mertuanya, tetapi untuk merebut USB dariku yang masih tercolok di TV. Berikan itu padaku. Berikan padaku, teriaknya seolah ingin menghancurkan bukti itu.
Tapi aku lebih cepat. Aku mencabut USB itu dan menggenggamnya di telapak tanganku. Kau mau ini tidak semudah itu. Dan jangan lupa aku punya cadangan video aslinya di berbagai penyimpanan cloud. Jika sesuatu yang buruk terjadi padaku, atau jika aku sedang ingin besok pagi seluruh kota akan bisa menonton pertunjukan hebat kalian berdua. Ancamanku segera berefek. Indra membeku seolah terpaku pucat dan tak berdarah. Dia tahu aku tidak bercanda. Dia tahu karirnya, reputasinya, keluarganya, semua yang telah dia bangun dengan susah payah kini ada di tanganku. Beberapa menit yang lalu, seluruh keluarga menghakimiku, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke jurang aib. Drama telah berakhir, tetapi tragedi mereka baru saja dimulai. Bagaimana seorang menantu sepertiku bisa mendapatkan video sepenting ini? Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari 5 tahun rasa sakit dan kecurigaan yang diam-diam membara dalam kehidupan pernikahanku. Pertanyaan terbesar di benak semua orang, saat itu pertanyaan yang bisa kubaca di mata ketakutan mereka adalah mengapa? Mengapa aku? Bagaimana seorang menantu yang dari luar tampak polos, yang selalu diam dan menunduk, bisa memegang rahasia mengerikan seperti itu? Mungkin mereka mengira aku adalah orang licik yang telah lama menyiapkan perangkap dan merencanakan balas dendam hanya menunggu hari untuk menyerang. Tetapi mereka salah. Aku bukan pemburu, aku hanyalah korban yang setelah sekian lama disiksa belajar untuk membela diri. Ini bukanlah kebenaran yang kucari, ini adalah kebenaran yang mereka sendiri dorong untuk kuhadapi. Semuanya dimulai hampir setahun yang lalu dari tanda-tanda kecil, potongan-potongan puzzle yang terpisah. Awalnya begitu tidak bisa dipercaya dan bertentangan dengan moralitas, sehingga aku sendiri pun tidak bisa mempercayainya. Aku mulai memperhatikan keanehan dalam hubungan antara ibu mertuaku dan iparku Indra. Awalnya aku hanya berpikir itu adalah perlakuan istimewa dari ibu mertuaku terhadap menantu yang cakap dan strategis yang selalu menurut padanya. Nyonya Hartati selalu memuji Indra, kepandaiannya berbicara, cara dia membawa diri, bahkan cara dia memilih buah sebagai oleh-oleh setiap kali dia berkunjung. Setiap kali Indra datang ke rumah ibu mertua sendirilah yang turun ke dapur untuk memasak semur favoritnya. Perlakuan ini sangat berbeda dengan wajah cemberut yang sering dia tunjukkan padaku dan Danu. Aku sedikit kesal, tetapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini normal. Suamiku Danu adalah pria berhati lembut, jujur, dan sedikit lambat, tidak selicik dan pandai bicara seperti iparnya. Jadi aku mengerti jika ibu mertuaku lebih menyukai menantu laki-lakinya itu. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan pemikiran ini dan mengabaikan perasaan aneh yang samar-samar. Tetapi kedekatan ini perlahan menjadi semakin aneh, melampaui batas hubungan normal antara mertua dan menantu. Aku mulai memperhatikan pertukaran pandangan di antara mereka. Tatapan rahasia yang penuh arti, sentuhan yang seolah tidak disengaja, tetapi terasa bertahan terlalu lama. Suatu hari saat di dapur, aku tidak sengaja mengintip ke ruang tamu dari celah pintu. Ibu mertuaku duduk di sofa, sementara iparku Indra duduk di lantai, kepalanya bersandar di pangkuannya, dan dia membelai rambutnya. Itu adalah adegan yang sangat intim, sangat jauh dari hubungan normal antara mertua dan menantu. Aku merasa ada yang tidak beres. Tenggorokanku kering, tetapi aku kembali meyakinkan diriku bahwa aku terlalu sensitif dan terlalu banyak berpikir. Mungkin di keluarga lain mereka begitu dekat dalam menunjukkan kasih sayang. Aku melakukan segalanya untuk mencari alasan untuk membela mereka dan menenangkan diriku sendiri. Kecurigaanku benar-benar terkonfirmasi ketika adik iparku Olivia pergi ke Surabaya untuk perjalanan bisnis selama seminggu. Selama minggu itu, iparku Indra datang ke rumah kami setiap malam untuk makan malam. Alasannya dia merasa kesepian di rumahnya dan ingin makan bersama ibunya. Nyonya Hartati tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia memasak hidangan-hidangan istimewa dan melayaninya lebih dari anaknya sendiri. Setiap malam mereka mengobrol di ruang tamu sampai larut malam. Tawa mereka terdengar sampai ke kamarku. Suatu malam aku turun ke dapur untuk mengambil air karena haus. Saat itu sudah tengah malam. Aku membeku ketika melihat pintu kamar ibu mertuaku sedikit terbuka dan di dalamnya aku melihat bayangan 2 orang. Pada saat itu aku merasa jantungku berhenti berdetak. Aku berlari kembali ke kamarku, pikiranku penuh ketakutan dan rasa jijik. Aku harus memberitahu Danu.
Tetapi aku tahu, Danu tidak akan pernah percaya padaku. Dia akan berpikir aku hanya mengarang cerita karena cemburu untuk menjelek-jelekan ibunya. Dia akan berkata lagi bahwa aku terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif. Puncak dari kecurigaanku datang pada hari ulang tahun ibu mertuaku. Aku dan Danu memberinya hadiah selendang sutra yang mahal, tetapi ketika kami memberikannya, dia menerimanya tanpa minat. Dia berterima kasih secara formal dan menyimpannya. Ketika giliran iparku Indra, dia memberinya sebuah gelang emas yang mahal. Nyonya Hartati sangat senang, sehingga dia memeluknya mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya, dan terus membelainya sepanjang malam. Malam itu setelah semua tamu pergi, aku tidak sengaja melewati kamar ibu mertuaku. Pintunya tidak tertutup rapat. Aku mendengarnya berbicara di telepon, suaranya sangat lembut dan genit. Terima kasih untuk hadiahnya, aku sangat menyukainya. Sayang sekali kau tidak ada di sini malam ini. Aku membeku. Suara ini jelas milik seseorang yang berbicara dengan seorang pria. Tapi siapa pria itu, tidak mungkin. Sebuah ide menakutkan masuk ke dalam pikiranku dan membuatku merinding. Sejak saat itu aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku melakukan ini bukan untuk balas dendam. Aku butuh kebenaran penjelasan untuk semua ini. Aku butuh perisai untuk melindungi diriku dari orang-orang munafik dan berbahaya ini. Dan dalam pikiranku mulailah terbentuk ide untuk memasang kamera tersembunyi di ruang keluarga. Itu adalah keputusan yang berbahaya, tetapi aku tahu itu satu-satunya cara untuk mengungkap wajah asli mereka. Keputusan untuk memasang kamera tersembunyi tidaklah mudah. Saat itu otakku seperti pusaran emosi. Ada rasa takut akan apa yang akan terjadi jika mereka menangkapku. Pasti mereka tidak akan melepaskanku. Ibu mertuaku dengan karakternya yang kejam dan dominan, mampu melakukan apa saja untuk membungkamku. Ada rasa jijik pada gagasan bahwa aku harus menjadi penyelidik dan saksi perbuatan kotor di bawah satu atap tempat aku tinggal. Ada sedikit rasa bersalah karena aku harus menggunakan cara yang tidak terlalu bersih dengan melanggar privasi orang lain. Tetapi semua keraguan itu dengan cepat lenyap. Aku teringat tatapan dingin dan tak berperasaan suamiku Danu setiap kali aku mencoba curhat tentang ketidakadilan yang kuterima setiap kali dia membentakku tanpa alasan. Dia hanya diam, atau yang lebih buruk menasihatiku untuk bersabar demi menjaga kedamaian di rumah. Aku teringat citra ibu mertuaku yang melemparkan hinaan tajam, memperlakukanku sebagai pembantu tak berharga, dan citra iparku dengan senyum munafiknya, dan kata-kata manis yang selalu menyembunyikan kepentingan pribadi. Semua ini menghapus keraguanku. Aku tahu, jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak akan ada orang lain yang melakukannya. Dalam permainan ini, aku tidak punya sekutu lain selain diriku sendiri. Aku menghabiskan beberapa malam di internet dengan cermat meneliti berbagai jenis kamera tersembunyi. Aku harus memilih yang tidak mencolok, tetapi memiliki kualitas video yang jernih. Akhirnya aku memilih jenis yang sekecil kancing, yang bisa disamarkan di gantungan baju. Kamera itu memiliki kualitas Full HD mikrofon yang jernih untuk merekam dan yang terpenting koneksi Wi-Fi yang memungkinkan aku menonton siaran langsung dari ponselku di mana saja. Aku menggunakan sedikit uang yang kumiliki dari dana daruratku, uang yang kusimpan tanpa sepengetahuan Danu untuk pengeluaran tak terduga. Uang ini seharusnya untuk orang tuaku di kampung, tetapi sekarang aku harus menggunakannya untuk perlindunganku. Pemasangannya menjadi masalah. Aku harus memilih waktu ketika seluruh keluarga berada di luar rumah. Untungnya pada akhir pekan itu, keluarga suamiku pulang kampung ke Solo untuk melayat kerabat jauh. Bagiku ini adalah kesempatan emas. Pada hari Sabtu itu, aku sendirian di rumah seharian. Dengan hati berdebar, aku memutuskan untuk meletakkannya di sudut tinggi ruang keluarga, tersembunyi di paku tempat lukisan pemandangan sawah digantung. Dari posisi ini aku bisa melihat seluruh ruang keluarga, terutama area sofa, tempat ibu mertua, dan iparku sering duduk dan mengobrol. Aku mengerjakannya sepanjang hari gemetar, dengan jantung berdebar kencang. Setiap kali aku mendengar suara aneh di luar setiap motor yang lewat aku terlonjak, takut seseorang tiba-tiba kembali. Akhirnya setelah usaha yang panjang aku menyelesaikan pemasangan. Aku membuka ponselku dan terhubung ke kamera.
Gambarnya sangat jernih dan suaranya juga bagus. Aku bisa bernapas lega, tetapi perasaan cemas yang berat menetap di sudut hatiku. Aku telah memasuki dunia yang tidak ingin ku ketahui. Pada hari pertama tidak ada yang aneh terekam oleh kamera. Kehidupan di rumah berjalan seperti biasa. Ibu mertuaku tetap kejam padaku. Danu tetap tidak peduli, dan iparku sesekali berkunjung masih berpura-pura menjadi menantu teladan di depan semua orang. Sejenak aku berpikir bahwa aku memang hanya paranoia, bahwa semua ini hanya khayalanku, bahwa yang kulihat di kamar ibu mertuaku malam itu hanyalah ilusi. Hingga suatu sore, saat aku di kantor, ponselku bergetar, karena notifikasi bahwa kamera mendeteksi gerakan di ruang keluarga. Aku segera membuka aplikasi untuk memeriksa. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Di layar, aku melihat ibu mertuaku dan iparku Indra sedang duduk di sofa. Awalnya mereka hanya mengobrol biasa, tetapi tak lama kemudian iparku Indra mulai mendekat. Dia memeluk pinggang ibu mertuaku dan berbisik di telinganya. Ibu mertuaku bahkan tidak menolak, sebaliknya dia menyandarkan kepalanya di bahunya dengan senyum puas. Aku merasa mual dan tidak sanggup menonton lagi. Aku mematikan ponsel, berlari ke kamar mandi, dan muntah hebat. Kebenaran ternyata lebih menjijikan dari yang kukira. Tapi itu belum semuanya. Di hari-hari berikutnya, kamera merekam adegan-adegan yang jauh lebih buruk. Mereka berpelukan dan berciuman di sofa yang sama, tempat keluarga sering duduk dan menonton TV. Mereka mengucapkan kata-kata dan melakukan tindakan yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Dan yang paling parah adalah pada hari ketika baik Danu maupun Olivia tidak ada di rumah. Mereka tanpa malu-malu berhubungan seks di ruang keluarga. Aku harus menonton semua ini melalui layar ponselku sendirian, dalam keheningan dan dengan kengerian total. Aku menyimpan semua video ini. Aku membuat beberapa salinan dan menyimpannya di tempat yang aman. Aku tahu ini akan menjadi senjataku, satu-satunya jalan keluarku dari neraka ini. Tapi aku belum bertindak. Aku menunggu kesempatan saat yang akan mengisi tetes terakhir di gelas. Aku tidak ingin menjadi orang yang memulai perang. Aku ingin mereka sendiri yang menyulut api kejatuhan mereka. Dan pada malam tahun baru itu, ketika Danu mengangkat ikat pinggang, dan ibu mertuaku meneriakiku dengan tuduhan, aku tahu saatku telah tiba. Sekarang setelah kebenaran terungkap, ruang keluarga bukan lagi tempat keluarga yang hangat dan rapi. Tempat itu telah menjadi ruang sidang di mana setiap orang harus menghadapi pengadilan dari nurani mereka sendiri. Dan aku dari terdakwa secara tidak sengaja telah menjadi hakim. Layar TV masih membeku pada momen paling memalukan itu. Keheningan di ruang keluarga lebih menakutkan daripada teriakan. Itu seperti keheningan sebelum badai di mana semua orang tahu bahwa kehancuran besar akan datang, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang pertama memecah keheningan adalah ibu mertuaku Nyonya Hartati, tetapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan gila. Rasa malu dan takut telah mengubahnya menjadi monster yang kehilangan akal sehat. Dia terhuyung mengambil vas bunga mahal di meja dan hendak melemparkannya ke TV seolah dengan cara itu dia bisa menghapus bukti kesalahannya. Aku akan membunuhmu, Jalang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan dengan kuat mencengkeram pergelangan tangannya. Itu adalah adik iparku Olivia. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahanku aku melihatnya bertindak dengan tekad seperti itu. Wanita penurut yang hidup di bawah bayang-bayang citra istri dan ibu yang sempurna itu tidak ada lagi. Cukup, Bu. Sampai kapan ibu akan mempermalukan diri di depan semua orang? Suaranya bergetar tetapi penuh amarah. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi di matanya tidak hanya ada rasa sakit tetapi juga kebencian. Dia menoleh ke pria yang berdiri di sampingnya membeku, seperti patung suami yang dia cintai dan percayai secara buta. Kau Indra, bagaimana ini bisa terjadi kau? Dan ibuku, kalian berdua. Rasa sakit mencekik tenggorokannya, dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah pertanyaan yang mungkin tidak pernah ingin dia ucapkan seumur hidupnya. Seolah terbangun dari mimpi buruk iparku, Indra buru-buru berlutut di depan Olivia memegang kakinya dan mulai menangis dengan menyedihkan. Babak baru dari dramanya telah dimulai. Olive, maafkan aku. Maafkan aku. Aku dipaksa oleh ibumu. Semua ini salahnya. Dia yang merayuku. Aku hanya korban di sini,
Kata-katanya yang begitu pengecut dan tak tahu malu mengejutkan semua orang. Bahkan aku yang mengenalnya sebagai orang yang halus dan sopan tidak percaya dia bisa mengucapkan kata-kata serendah itu. Untuk menyelamatkan dirinya, dia siap menyalahkan segalanya pada ibu mertua, sekaligus kekasih gelapnya. Dia mencoba menampilkan dirinya sebagai korban yang malang, seorang pria lemah yang tidak tahan godaan wanita yang lebih tua. Mendengar ini, Nyonya Hartati tertawa seperti orang gila. Tawa gilanya yang menyedihkan bergema di ruangan itu. Korban kau, korban, sialan kau. Kau yang berulang kali mendekatiku, menggodaku dengan kata-kata manismu. Kau yang bilang istrimu selalu cemberut, dan membosankan bahwa kau hanya merasa menjadi pria sejati saat bersamaku. Dan sekarang kau mencoba menyalahkan aku. Dia berteriak sambil menunjuk lurus ke wajah iparku Indra. Pertengkaran kedua pendosa itu mengubah ruang keluarga menjadi pasar. Mereka saling menghina, mempermalukan, dan mengungkap rahasia paling kotor di depan seluruh kerabat. Ternyata hubungan mereka bukan hanya perselingkuhan sederhana. Ada motif, uang, dan kepentingan pribadi. Terungkap bahwa iparku Indra memanfaatkan ibu mertuanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis, dan Nyonya Hartati menemukan pada menantunya kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh almarhum suaminya. Drama incest ini berubah menjadi komedi yang menyedihkan. Di tengah kekacauan, suamiku Danu akhirnya bergerak. Dia berdiri dan mendekati ibunya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan tatapan aneh dan kosong, tatapan seorang anak yang benar-benar kehilangan kepercayaan pada ibu yang pernah dia puja. Kemudian dia menoleh padaku. Tatapannya rumit, campuran rasa malu, penyesalan, dan seolah memohon. Dia membuka mulutnya, suaranya parau, kata Rina aku. Tapi aku tidak membiarkannya selesai. Aku sudah terlalu muak dengan permintaan maaf dan penyesalan munafik. Aku memotongnya dengan dingin. Apa yang akan kau katakan? Minta maaf atau bilang kau tidak tahu apa-apa. Danu, jangan menipu dirimu sendiri. Kau tinggal di rumah ini. Apa kau benar-benar tidak memperhatikan sesuatu yang aneh? Atau kau tahu tapi memilih diam karena kau pengecut tidak punya nyali untuk menghadapi kebenaran? Kata-kataku seolah menjadi pisau terakhir di hatinya yang berdarah. Danu terhuyung, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa aku telah melihat semuanya. Keheningannya, ketidakpeduliannya bukan hanya sikap apatis, mereka telah menjadi bagian dari persekongkolan. Pertengkaran terus berlanjut dengan intensitas yang lebih tinggi. Kerabat yang tadinya hanya penonton kini mulai berbisik. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Skandal macam apa ini aib keluarga? Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang? Kasihan, kata Rina. Berapa banyak penderitaan yang dia tanggung selama 5 tahun. Timbangan opini semua orang akhirnya berpihak padaku. Mereka tidak lagi menatapku dengan penghinaan, melainkan dengan simpati dan bahkan sedikit rasa hormat. Aku tidak lagi sendirian. Pengadilan keluarga ini akan segera berakhir. Tetapi pengadilan masyarakat baru saja dimulai. Dan dalam badai ini seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Pertengkaran sengit antara mertua dan iparku baru berhenti ketika Pak D, Heru kerabat tertua dan paling dihormati, tidak tahan lagi dan memukul meja dengan keras. Cukup diam kalian semua. Kalian membuat rumah ini seperti kandang babi di malam tahun baru di depan arwah leluhur kita. Aib besar apa ini? Teriakan berwibawanya membungkam semua orang. Nyonya Hartati dan iparku Indra berhenti saling menghina, tetapi mata mereka masih saling melotot penuh kebencian. Kebencian pada orang yang mengkhianati mereka kini lebih kuat daripada rasa malu. Ruangan kembali diselimuti keheningan yang menyesakan, hanya dipecah oleh napas tersengal dan isak tangis Olivia. Pak De Heru adalah kakak dari ayah suamiku, seorang pria yang tegas dan bermoral yang dihormati semua orang. Dia selalu menengahi masalah keluarga baik kecil maupun besar. Pak De Heru menoleh padaku, di matanya tidak ada lagi rasa ingin tahu, melainkan campuran permintaan maaf dan sedikit rasa bersalah. Nak, kata Rina, atas nama keluarga saya minta maaf padamu. Kau telah menanggung ketidakadilan yang luar biasa. Aku sedikit mengangguk tanpa berkata apa. Permintaan maaf ini meskipun terlambat membawa sedikit kelegaan.
Itu membuktikan bahwa di keluarga ini masih ada orang yang tahu mana yang benar dan salah, bahwa bukan hanya aku yang melihat kemunafikan dan kepalsuan mereka. Pak De Heru kembali menghadap Danu dengan suara keras. Dan kau Danu sebagai suami dan kepala keluarga, bagaimana kau membiarkan hal mengerikan ini terjadi? Alih-alih melindungi istrimu, kau bertindak gegabah dan kejam. Kau hampir melakukan kesalahan besar. Apa kau masih laki-laki? Apa kau pikir almarhum ayahmu akan tenang jika tahu ini? Setiap katanya seperti cambuk tak terlihat yang menghantam nurani Danu. Punggungnya bergetar, dia tidak bisa menyangkal satu kata pun. Semua yang dikatakan Pak De Heru benar. Dia adalah suami yang gagal, anak yang buruk, dan seorang pengecut. Setelah beberapa menit hening, Pak De Heru dalam upaya terakhir untuk menyelesaikan situasi, memutuskan. Baiklah, karena kita sudah sampai di sini, kita tidak bisa lagi menyembunyikannya. Mari kita selesaikan ini secara diam-diam di dalam rumah, agar kita tidak menjadi bahan tertawaan orang. Masalah Teresia dan Indra akan dihukum oleh keluarga dengan cara yang pantas nanti. Dan mengenai pernikahan kalian, Danu kau harus secara resmi meminta maaf kepada Katarina dan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Kau tidak boleh lagi membiarkannya menderita ketidakadilan apapun. Kata-kata Pak De Heru seperti putusan akhir sebuah upaya untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatan keluarga. Semua orang berpikir ini adalah keputusan yang masuk akal. Mereka berharap aku akan menerima permintaan maaf, melanjutkan pernikahan ini, dan semuanya akan dilupakan dalam keheningan. Seperti banyak ketidakadilan yang biasa ditanggung oleh para menantu perempuan. Tetapi mereka salah lagi, sangat salah. Aku telah diam selama 5 tahun, aku telah bersabar hingga batas kemampuanku. Aku tidak berjuang malam ini hanya untuk menerima permintaan maaf atau melanjutkan pernikahan yang busuk. Ini adalah untuk merebut kembali kebebasan dan martabatku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Pak De Heru dengan hormat. Pak De, terima kasih atas kata-kata baik Anda, tetapi saya tidak bisa menerima keputusan ini. Bisikan keterkejutan baru memenuhi ruangan. Tidak ada yang percaya aku berani menentang keputusan orang yang lebih tua. Ini bukan lagi masalah keluarga biasa, ini telah melampaui batas pernikahan. Ini telah melampaui batas kemanusiaan dan moralitas. Aku tidak bisa lagi hidup di rumah yang penuh kebohongan, penipuan, dan kecabulan. Aku ingin cerai. Kata cerai keluar dari bibirku dengan mudah tetapi memiliki kekuatan destruktif seperti bom. Danu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tidak percaya. Kat, apa yang kau katakan tidak kumohon. Aku memang brengsek, aku akan memperbaikinya. Tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Dia berlari ke arahku, mencoba memegang tanganku, tetapi aku mundur selangkah. Kesempatan. Berapa banyak kesempatan yang telah kuberikan padamu selama 5 tahun? Pernahkah kau sekali saja memihakku? Atau kau selalu bersembunyi di belakang ibumu? Menonton saat aku dipermalukan, saat aku dihina, dan tidak pernah membelaku. Danu cintaku padamu sudah mati. Mati pada saat kau mengangkat ikat pinggang itu untuk memukulku. Cintaku bukan sesuatu yang bisa dibuang dan dipungut lagi. Itu telah diinjak-injak olehmu dan keluargamu sampai tidak ada yang tersisa. Aku menghadap semua orang di ruangan itu pada wajah-wajah yang terkejut dan kaget dan berkata, "Dan dengarkan ini, aku tidak akan menghapus video ini. Aku akan mengirimkannya ke pengacaraku. Jika di masa depan ada satupun dari keluarga ini yang berani mengganggu hidupku, aku tidak akan ragu untuk mempublikasikan video ini, agar seluruh dunia bisa melihatnya." Pernyataanku tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Semua sudah resmi berakhir. Aku bukan lagi bidak dalam permainan mereka. Akulah yang mengendalikan papan catur. Aku memilih jalanku sendiri, jalan yang bebas dari bayang-bayang mereka. Tetapi apakah mereka akan melepaskanku begitu saja? Dan akankah perjuanganku untuk mendapatkan kembali kebebasanku berakhir tanpa hambatan? Pernyataanku tentang perceraian dan ancamanku untuk merilis video menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Mereka tidak bisa memaksaku untuk tinggal. Mereka tahu aku bukan lagi domba jinak seperti dulu. Api di dalam diriku telah menyala dan akan membakar siapapun yang mencoba memadamkannya. Tetapi mereka juga tidak bisa melepaskanku dengan mudah. Karena jika rahasia mengerikan ini keluar,
Itu akan menghancurkan kehormatan keluarga yang mereka hargai lebih dari hidup mereka sendiri. Malam tahun baru itu berakhir dalam suasana yang berat dan suram. Tidak ada jejak semangat perayaan sama sekali. Kerabat-kerabat bergegas pergi sambil berbisik melemparkan tatapan yang bercampur simpati dan rasa ingin tahu. Aku telah menjadi pusat tragedi keluarga, dan cerita ini pasti akan menjadi perbincangan semua orang untuk waktu yang lama. Aku mengemasi barang-barangku malam itu. Hanya sedikit yang kumiliki hanya barang-barang pribadi. Aku tinggal di rumah ini selama 5 tahun, tetapi aku merasa sangat sedikit barang yang benar-benar menjadi milikku. Semua yang ada di rumah dari perabotan hingga dekorasi kecil dibeli oleh ibu mertuaku dan dia selalu mengingatkanku akan hal itu untuk menegaskan kekuasaannya. Saat aku hendak keluar pintu sambil menyeret koperku Danu menghalangi jalan. Tidak ada lagi penampilan agresif dan kejam seperti sebelumnya, melainkan tatapan yang menyedihkan dan hancur. Matanya merah dan bengkak. Katarina, jangan pergi. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menghentikanmu, tapi beri aku sedikit waktu. Tidak bisakah kita bicara lagi? Aku menatapnya dengan mata kosong. Hatiku sudah benar-benar membeku. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Danu. Semuanya sudah jelas. Minggir. Tapi Danu tidak bergerak. Dia berlutut memeluk kakiku dan menangis seperti anak kecil. Kumohon, Kat. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau adalah segalanya bagiku. Jika kau pergi, apa yang akan terjadi padaku? Aku merasakan campuran rasa tidak percaya dan sedikit jijik. Segalanya baginya. Jika aku segalanya baginya, mengapa dia tidak pernah membelaku? Jika aku segalanya baginya, mengapa dia ingin memukulku dengan ikat pinggang karena ucapan selamat sederhana? Jika aku segalanya baginya, mengapa dia membiarkanku menghadapi kekejaman ibunya sendirian selama 5 tahun? Aku melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, bukan karena kau tidak bisa hidup tanpaku, sebenarnya kau hanya takut. Takut kebenaran terungkap. Takut dipermalukan. Takut menghadapi konsekuensi dari perbuatan keluargamu. Kau tidak mencintaiku, Danu. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, aku mendorongnya dengan tekad dan keluar dari rumah itu sambil menyeret koperku. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Permohonan tangisnya mengikutiku, tetapi tidak bisa lagi menyentuh hatiku yang telah membatu. Aku mengambil taksi, dan untuk sementara tinggal di tempat seorang teman baik. Aku tidak langsung pulang ke orang tuaku agar mereka tidak khawatir. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan menata pikiranku. Keesokan harinya, aku menghubungi sebuah firma hukum, menjelaskan seluruh ceritaku, dan memberikan video sebagai bukti. Pengacara itu seorang wanita parubaya yang berpengalaman mengatakan kepadaku setelah menonton video bahwa ini adalah salah satu kasus paling langka dan rumit yang pernah dia tangani. Dia berjanji akan mengurus perceraianku dengan cepat dan menjamin aku akan mendapatkan hak-hakku. Sementara itu, di rumah mantan mertuaku perang lain sedang terjadi. Menurut seorang teman yang merupakan tetangga mereka, setelah aku pergi ibu mertua dan iparku terus saling menyalahkan. Adik iparku Olivia, setelah menangis semalaman hingga tetes air mata terakhir memutuskan untuk bercerai. Dia mengemasi barang-barangnya membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan pindah ke tempat seorang teman. Dia tidak mau lagi tinggal satu atap dengan suami pengkhianat dan ibu yang cabul. Iparku Indra yang ditinggalkan istrinya dan diusir oleh keluarga istrinya hancur total. Dia minum-minum setiap hari tidak bekerja. Dan Nyonya Hartati kehilangan kepercayaan dari menantu ipar dan anak perempuannya sendiri hancur total. Dia tidak lagi berani keluar rumah, tidak punya muka untuk menghadapi gosip tetangga. Dia mengurung diri di kamar sepanjang hari, menangis dan menyalahkan diri sendiri. Villa mewah 3 lantai itu menjadi tempat yang dingin dan gelap tanpa jejak kehidupan. Semua beban harus ditanggung oleh mantan suamiku Danu. Dia harus merawat ibunya yang hancur, menghadapi gugatan cerai, dan menanggung cemoohan kerabat dan tetangga. Dia beberapa kali menelepon dan mengirim pesan kepadaku, memohon agar aku kembali, tetapi aku tidak menjawab satupun. Aku memblokir nomornya. Aku tidak mau lagi mendengar kebohongan. Mereka sedang membayar dosa-dosa mereka. Tapi apakah itu sudah semuanya?
Sebuah keluarga yang dibangun di atas kepura-puraan dan kebohongan ketika mulai runtuh tidak akan bisa dihentikan. Di hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kedamaian yang telah lama kuimpikan. Aku membaca buku, mendengarkan musik, dan berjalan-jalan di taman. Aku belajar merawat diriku sendiri, mencintai diriku sendiri. Aku menyadari bahwa selama 5 tahun terakhir aku terlalu banyak hidup untuk orang lain. Mengorbankan diriku atas nama keluarga yang ternyata tidak lebih dari sangkar emas yang memenjarakanku dalam diskriminasi dan aturan tak berarti. Sekarang di luar sangkar itu, aku merasakan apa itu kebebasan sejati, apa artinya menghirup udara segar kehidupan. Pembatalan pernikahanku diselesaikan dengan cukup cepat. Karena bukti yang tak terbantahkan terutama video itu, keluarga mantan suamiku tidak berani membuat masalah. Mereka takut aku akan memenuhi ancamanku dan mempublikasikan semuanya. Setelah dokumen-dokumen itu diserahkan, prosesnya berjalan cepat. Aku mendapatkan hak untuk bercerai dan separuh dari harta Gonogini selama pernikahan yang meliputi tabungan dan beberapa aset lainnya. Selain itu, Danu harus membayar kompensasi untuk membantuku menstabilkan hidupku setelah perceraian. Keputusan itu sepenuhnya adil dan masuk akal. Danu tidak mengajukan banding, mungkin dia tahu bahwa permohonan apapun tidak akan ada gunanya. Pada hari persidangan kami tidak saling menatap. Pernikahan kami berakhir dengan cepat dan dingin, tanpa perpisahan, tanpa penyesalan. Setelah perceraian aku memutuskan untuk memulai hidup baru dengan uang yang menjadi hakku. Aku tidak ingin kembali ke kampung dan menjadi beban bagi orang tuaku. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, merebut kembali hidupku. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang bagus di kota dan menatanya sesuai seleraku dengan warna-warna cerah dan hangat. Aku menemukan pekerjaan baru di sebuah perusahaan PR dan komunikasi sesuatu yang sangat kusukai dan di mana aku bisa mengembangkan kemampuanku. Perlahan-lahan hidupku menjadi stabil. Aku punya teman-teman baru, membangun hubungan baru. Aku bukan lagi Katarina yang patuh dan sabar dari masa lalu. Aku adalah seorang wanita mandiri, mampu berdiri sendiri dan bahagia. Aku belajar tersenyum, lagi senyum tulus yang datang dari hati. Sementara itu, tragedi keluarga mantan suamiku belum berakhir. Skandal kecabulan itu, meskipun telah diusahakan untuk disembunyikan, akhirnya bocor juga. Tidak ada rahasia yang tidak terungkap. Kerabat-kerabat yang hadir pada malam tahun baru itu, meskipun diminta untuk diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan cerita yang begitu mengejutkan itu. Dari mulut ke mulut, tak lama kemudian seluruh lingkungan mengetahuinya dan kemudian seluruh kota. Kehormatan keluarga yang sangat mereka hargai hancur total. Mantan iparku Indra setelah beberapa waktu mabuk-mabukan dan hidup tidak teratur dipecat dari pekerjaannya di perusahaannya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seseorang dengan skandal seperti itu. Kehilangan pekerjaan keluarga dan kehormatan dia tidak tahan dengan pukulan itu. Dia mencari pelarian dalam alkohol, hingga suatu malam saat mengemudi dalam keadaan mabuk, dia mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pejalan kaki. Kecelakaan itu membawanya ke penjara. Dan dengan demikian berakhir sudah kehidupan orang yang pernah dianggap sukses dan teladan itu. Mantan adik iparku, Olivia, mengalami kesulitan besar setelah perceraian. Dia harus membesarkan anaknya sendirian melawan diskriminasi dunia. Tapi mungkin baginya ini adalah sebuah pembebasan. Dia tidak perlu lagi hidup di bawah penindasan munafik keluarganya. Dia menemukan pekerjaan di sebuah toko online yang meskipun berat memberinya penghidupan. Kadang-kadang dia mengirimiku pesan untuk menanyakan kabarku. Dalam pesan-pesan itu tidak ada lagi sarkasme atau penghinaan seperti dulu, melainkan simpati dan sedikit rasa terima kasih. Dia bilang aku telah membantunya melihat wajah asli orang yang dia percayai. Dan Nyonya Hartati, setelah banyak trauma, jatuh ke dalam depresi berat. Ketajaman pikirannya yang dulu hilang. Dia sering bergumam sendiri dan berbicara hal-hal yang tidak jelas. Danu harus membawanya ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan. Villa mewah 3 lantai itu menjadi tempat yang terbengkalai dan dingin. Danu tinggal di sana sendirian. Dia harus menjual sebagian rumah untuk membayar biaya pengobatan ibunya dan kompensasi untuk korban kecelakaan mantan iparnya. Hidupnya menjadi serangkaian hari yang sedih dan tanpa harapan.
Setiap orang telah menerima akhir yang pantas mereka dapatkan karena perbuatan mereka. Tapi cerita ini belum berakhir. Masih ada satu orang yang telah memberiku luka yang begitu dalam yang belum menerima hukuman terakhirnya. Aku merujuk pada mantan suamiku Danu. Meskipun dia harus menanggung beban kesepian penyesalan dan beban keluarga yang hancur, aku merasa itu belum cukup sebagai hukuman atas apa yang telah dia lakukan padaku. Dia bukan dalang konspirasi kotor itu, tetapi kepengecutannya dan ketidakpeduliannya adalah tanah subur yang menumbuhkan semua kejahatan ini. Jika dia membelaku sejak awal, jika dia mendengarkanku, jika dia mempercayaiku, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi. Dia bisa saja mencegah hubungan tidak pantas antara ibu dan iparnya. Dia bisa saja memberiku rumah yang sesungguhnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk diam, untuk tidak peduli, dan mengorbankanku demi kedamaiannya. Aku tidak lagi membencinya. Ketika cinta mati, kebencian menjadi tidak berarti. Memendam kebencian hanya akan menguras jiwaku. Tetapi aku ingin dia benar-benar memahami rasa sakit yang kualami. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ketika seluruh dunia meninggalkanmu, ketika orang terdekatmu mengkhianatimu. Aku ingin dia menghadapi sifat pengecutnya sendiri dan merasakan penyesalan atas kesalahan yang tak termaafkan. Dan aku tahu ada cara untuk melakukannya. Bukan melalui kekerasan atau balas dendam yang berisik, tetapi melalui pukulan psikologis yang dalam dan menyakitkan. Aku masih memiliki salinan video mengerikan itu. Aku pikir aku tidak akan pernah menggunakannya lagi, bahwa itu akan menjadi rahasia yang terkubur selamanya. Tapi sekarang aku punya ide lain. Aku tidak akan mempublikasikannya untuk dilihat. Semua orang itu hanya akan membuatku terlihat seperti mereka. Seperti orang yang memuaskan rasa ingin tahu publik dengan mengungkap cerita kotor orang lain. Aku hanya akan mengirimkannya kepada satu orang yang kutahu bisa memberikan pukulan mematikan kepada Danu, pukulan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan muka atau cemoohan dunia. Orang ini adalah ayah Danu almarhum Pak Suryo yang meninggal 5 tahun lalu. Kedengarannya gila bagaimana kau mengirim sesuatu kepada orang mati, tapi aku tahu ada cara untuk menyampaikan video ini kepadanya, cara untuk membuat suaranya ajaran-ajarannya bergema kembali di benak Danu. Ayah mertuaku semasa hidupnya adalah seorang pria yang sangat keras dan patriarkal. Dia seorang pensiunan guru dan selalu menganggap kehormatan keluarga dan moralitas manusia sebagai hal yang paling penting. Dia mengajari Danu banyak hal tentang tugas seorang suami, tentang tanggung jawab seorang pria. Dan aku tahu, dia punya seorang sahabat karib, seorang teman yang menjadi tempatnya berbagi semua rahasianya. Dia adalah Pak Nestor, tetangga keluarga mantanku, juga seorang pensiunan guru yang pindah ke kota lain setelah ayah mertuaku meninggal. Mereka seperti saudara sering minum kopi, bersama bermain catur dan berbicara tentang masalah dunia. Aku butuh waktu lama untuk bisa menghubungi Pak Nestor. Akhirnya dengan bantuan seorang kenalan lama, aku mendapatkan nomor teleponnya. Aku meneleponnya dan memperkenalkan diri sebagai mantan menantu Pak Suryo. Aku menceritakan seluruh kisah itu kepadanya tanpa menyembunyikan detail apapun. Awalnya Pak Nestor tidak percaya padaku. Dia tidak bisa percaya sesuatu yang begitu mengerikan bisa terjadi pada keluarga sahabatnya yang sangat dia hormati. Dia masih hafal citra Nyonya Hartati sebagai istri dan ibu yang baik, dan Danu sebagai anak yang baik dan penurut. Tapi ketika aku mengirimkan video itu untuk dia tonton, dia terdiam. Matanya memerah dan tangannya gemetar. Dia berkata, jika sahabatku masih hidup, dia tidak akan pernah tahan dengan pukulan ini. Dia pasti akan memutuskan hubungan dengan istri dan anaknya. Dia akan menganggap ini sebagai aib terbesar dalam hidupnya. Aku meminta satu bantuan kepada Pak Nestor. Aku memintanya untuk mengirimkan video ini kepada Danu, tetapi tidak melalui email atau pesan. Aku ingin dia memberikannya secara langsung pada hari peringatan kematian ayah mertuaku saat acara tahlilan. Aku ingin Danu pada hari dia mengenang ayahnya yang telah tiada menghadapi kebenaran paling memalukan tentang keluarganya. Aku ingin dia merasakan penyesalan di depan altar ayahnya atas apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia biarkan terjadi. Aku ingin ajaran-ajaran ayahnya yang selalu dia hormati menjadi hukuman yang akan menghakiminya. Ini adalah balas dendam yang kejam, tetapi aku tidak menyesal, karena aku tahu ini satu-satunya cara untuk membangunkan seseorang yang telah lama tertidur dalam kepengecutan dan ketidakpedulian.
Tahlilan untuk almarhum ayah mertuaku jatuh pada akhir tahun, hari yang dingin dengan gerimis yang tak henti-hentinya. Suasana yang suram dan sedih seolah ikut berduka atas tragedi keluarga ini. Aku tidak datang ke acara peringatan itu. Hubunganku dengan keluarga ini sudah benar-benar berakhir. Tetapi di dalam hatiku ada kegelisahan aneh bertanya-tanya, apakah rencanaku akan berhasil, seperti yang kuharapkan apakah pukulan terakhir ini akan mencapai kedalaman jiwa Danu. Malam itu, saat aku duduk sendirian di apartemenku yang rapi sambil minum secangkir kopi panas, telepon berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak tetapi akhirnya menjawabnya. Di seberang sana aku mendengar suara tenang dan sedih Pak Nestor, dengan nada lelah. Katarina, aku telah melakukan apa yang kau minta. Dia menceritakan apa yang terjadi hari itu. Danu mengadakan acara tahlilan sederhana di rumah yang kosong dan dingin itu. Hanya sedikit kerabat dekat yang masih peduli pada keluarga yang datang. Nyonya Hartati masih di rumah sakit dan tidak bisa hadir, dan Olivia juga tidak datang. Suasana tahlilan sangat suram dan berat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika keluarga itu masih dianggap terhormat. Setelah doa selesai, Pak Nestor memanggil Danu ke samping ke taman. Dia tidak banyak bicara, hanya menyerahkan tablet dan memutar video itu. Dia berkata bahwa dia ingin Danu melihat sesuatu yang mungkin juga ingin dilihat oleh ayahnya. Awalnya Danu bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin dia mengira itu foto-foto lama ayahnya. Tapi ketika gambar pertama muncul warna wajahnya berubah. Dia membeku, ketakutan tatapannya terpaku pada layar. Dia menonton video itu berulang-ulang seolah tidak percaya pada matanya. Seluruh tubuhnya gemetar bukan karena marah, tetapi karena sakit dan malu. Kemudian dia menatap Pak Nestor, matanya penuh keputusasaan yang tak terhingga. "Bapak, dapat ini dari mana?" Pak Nestor menjawab dengan tenang, suaranya berat karena usia. "Ini dikirim oleh Katarina. Dia bilang dia ingin kau di hadapan arwah ayahmu melihat sendiri apa yang telah terjadi pada keluarga ini. Dia ingin kau bertanya pada dirimu sendiri apa yang akan dirasakan ayahmu jika dia masih hidup." Kata-kata Pak Nestor seperti belati terakhir yang menusuk hati Danu yang sudah hancur. Citra ayahnya yang keras, tetapi sangat mencintainya, ajaran-ajaran ayahnya tentang moralitas, tentang kehormatan keluarga, semua terlintas kembali dalam ingatannya. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Dia jatuh menutupi wajahnya dengan tangan dan terisak-isak di taman rumahnya di depan kerabat yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun orang melihat Danu menangis. Itu adalah air mata penyesalan dan mungkin air mata pencerahan. Dia menangis, lama tidak peduli pada hujan yang semakin deras, yang membasahi tubuhnya. Pak Nestor mengatakan bahwa sejak hari itu Danu benar-benar berubah. Dia tidak lagi mencoba memohon padaku. Dia menerima kebenaran, menerima hukumannya. Dia mengirimiku pesan singkat dengan 2 kata, "Maafkan aku." Aku tidak menjawab, tetapi aku tahu kali ini permintaan maafnya tulus. Dia menjual villa 3 lantai itu. Sebagian uangnya untuk biaya rumah sakit ibunya, dan sebagian lagi dia kirimkan kepada Olivia untuk membantu membesarkan anaknya. Dengan sisa uangnya dia menyewa sebuah apartemen studio kecil, dan hidup dengan tenang dan sendiri. Dia mencari pekerjaan di bidang hobi dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan untuk menebus kesalahannya. Dia bukan lagi Danu, anak dari keluarga terhormat. Dia hanyalah orang biasa yang mencoba hidup dengan nurani yang bersih agar tidak mempermalukan almarhum ayahnya. Ketika aku mendengar cerita dari Pak Nestor, aku tidak merasakan kegembiraan atau kesenangan atas kesedihan mereka. Yang kurasakan hanyalah kedamaian yang aneh. Akhirnya semuanya telah berakhir. Setiap orang telah menemukan jalannya masing-masing, tidak peduli betapa sulit dan menyakitkannya itu. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku siap untuk melanjutkan, untuk memulai babak baru dalam hidupku. Babak tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ceritaku sebuah cerita yang penuh tragedi dan air mata akhirnya mencapai akhir. Tapi ini bukan akhir yang bahagia dari dongeng. Ini adalah akhir yang realistis akhir, di mana keadilan ditegakkan dan setiap orang belajar pelajaran berharga mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, luka di hatiku juga sembuh.
Aku belajar untuk memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku memaafkan agar aku tidak lagi menanggung beban masa lalu agar bisa hidup dengan lebih ringan dan damai. Aku memaafkan kenaifanku sendiri, kebodohanku, karena mempercayai orang yang salah. Aku memaafkan kelemahanku sendiri, kepatuhanku, karena telah lama diam dan menderita. Aku menyadari bahwa memendam kebencian hanya akan semakin menguras jiwaku, dan pada akhirnya satu-satunya yang terluka adalah diriku sendiri. Hidupku sekarang sangat damai. Pekerjaanku di perusahaan PR dan komunikasi semakin baik. Aku dipercaya oleh bosku dan diberi proyek-proyek besar. Rekan-rekan kerjaku menghargai dan menghormatiku karena kemampuanku dan ketulusanku. Dengan usahaku sendiri, aku berhasil membeli kondominium sendiri, sebuah rumah yang sesungguhnya bagiku. Di sana, aku bisa menjadi diriku sendiri, bebas tanpa penghakiman atau tekanan dari orang lain. Aku juga mulai lebih membuka hatiku. Aku tidak lagi takut untuk mencintai dan tidak kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Aku bergabung dengan klub dan berbagai acara. Aku mengikuti kelas yoga untuk meningkatkan kesehatanku. Aku bertemu banyak teman baru yang membantuku menemukan kembali kegembiraan dan makna hidup. Dan di salah satu pertemuan itu sebuah klub. Buku aku bertemu dengan seorang pria yang baik dan hangat, yang meluluhkan hatiku yang dingin suamiku sekarang. Dia seorang arsitek 5 tahun lebih tua dariku, dan juga pernah mengalami perceraian. Mungkin karena itu dia mengerti dan bersimpati dengan apa yang telah kualami. Dia tidak peduli dengan masa laluku, dia hanya tertarik pada siapa diriku sekarang. Dia membuatku merasakan apa itu cinta dan rasa hormat yang sejati, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dalam pernikahan pertamaku. Kami memutuskan untuk hidup bersama dan membangun sebuah rumah kecil yang bahagia berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan saling pengertian. Terkadang melalui teman-teman, kabar tentang keluarga mantan suamiku sampai kepadaku. Nyonya Teresia, setelah lama dirawat di rumah sakit jiwa sudah keluar, tetapi dia bukan lagi wanita yang tajam dan dominan seperti dulu. Pikirannya kadang jernih, kadang kabur, dan terkadang dia bahkan tidak mengenali Danu lagi. Danu terus merawatnya sendirian diam-diam, dan tanpa keluhan apapun. Dia bekerja di malam hari dan membeli obat untuk ibunya. Beberapa orang bilang ini adalah penebusan dosanya. Mungkin memang dia sedang membayar kepengecutannya mengambil tanggung jawab, sebagai seorang anak tanggung jawab yang seharusnya sudah dia ambil lebih awal. Olivia pindah ke Medan bersama anaknya setelah perceraian. Dia memutuskan semua komunikasi dengan keluarganya. Dia menemukan pekerjaan yang stabil di sebuah perusahaan garmen, dan menurut apa yang kudengar, dia telah bertemu dengan seorang pria baik yang mencintai dan melindungi mereka berdua. Aku bahagia untuknya. Dia pantas bahagia setelah semua yang dia lalui. Dan mantan iparku Indra setelah bebas dari penjara menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan sekarang. Mungkin dia tidak punya muka lagi untuk menghadapi dunia. Seseorang yang dulunya memiliki segalanya, karier, keluarga, kehormatan. Pada akhirnya kehilangan semuanya karena tidak bisa mengendalikan nafsu rendahnya. Suatu hari, Sabtu atau Minggu, saat aku dan suamiku sedang berbelanja di supermarket untuk rumah baru, aku tak sengaja bertemu dengan Danu. Dia bekerja sebagai kurir pengantar barang, dengan rajin memuat kotak-kotak belanjaan ke sepeda motor tua. Dia mengenakan seragam pudar, dan wajahnya tampak sangat lelah dan kurus. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Saat jalan kami bertemu, mata kami bertatapan sejenak. Aku melihat rasa malu canggung dan penyesalan di matanya. Aku menyapanya dengan anggukan ringan sapaan sederhana, tanpa kebencian atau dendam. Lalu aku berjalan pergi tersenyum, sambil bergandengan tangan dengan suamiku. Masa lalu telah tertinggal di belakang. Kini di hadapanku ada masa depan yang cerah, kebahagiaan yang telah kuperjuangkan untuk kurai. Dan aku tahu aku akan menghargai dan melindunginya dengan sekuat tenaga. Pertemuan tak terduga di supermarket itu seperti salam perpisahan terakhirku dengan masa lalu. Pertemuan itu tidak memicu emosi negatif apapun dalam diriku seperti kemarahan atau penghinaan. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan.
Aku melihat perubahan pada Danu dan harga yang dia bayar. Dia bukan lagi pria kejam dan patriarkal dari masa lalu, melainkan hanya orang biasa yang berjuang dalam hidup memikul beban kesalahannya di pundaknya. Dan aku melihat kedamaian dalam jiwaku sendiri. Aku bukan lagi korbannya. Aku adalah pemenang bukan karena aku membalas dendam pada mereka, tetapi karena aku telah mengatasi semuanya dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak membiarkan masa lalu yang kelam itu merusak masa depanku. Pernikahanku dengan suamiku sekarang sederhana, namun hangat hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Orang tuaku setelah mengetahui cerita lengkapnya, tidak lagi menentang pernikahan keduaku. Awalnya mereka sedikit khawatir aku akan terluka lagi. Tapi setelah bertemu suamiku dan melihat ketulusan kedewasaan dan cinta yang dia tunjukkan padaku, mereka akhirnya merasa tenang. Mereka hanya ingin aku bahagia dan aku benar-benar bahagia. Suamiku adalah orang yang sangat baik. Dia mencintaiku, merawatku, dan selalu mendengarkan serta memahamiku. Dia tidak pernah menghakimi masa laluku. Sebaliknya, dia menghargai apa yang telah kulewati. Dia bilang pengalaman itulah yang membentukku, menjadi wanita yang kuat dan berani seperti sekarang. Dia membantuku menghapus trauma masa lalu dan percaya kembali pada cinta dan pernikahan. Kami dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan menggemaskan yang kami beri nama Anna. Dia adalah kebahagiaan seluruh keluarga sumber kehidupan. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa dunia ini benar-benar indah. Aku sudah memiliki semua yang bisa diimpikan seorang wanita suami yang baik, anak yang baik, pekerjaan yang stabil, dan kehidupan yang damai. Aku belajar untuk menghargai hal-hal sederhana, momen-momen kecil kebahagiaan dalam hidup, makan malam keluarga yang hangat berjalan-jalan di taman pada malam hari, bersama suami dan anak pelukan anakku sebelum tidur. Semua ini adalah hadiah berharga yang diberikan kehidupan kepadaku. Terkadang di tengah keheningan malam, ketika aku menengok ke belakang aku, masih merasakan sedikit getaran. Aku harus melalui begitu banyak rasa sakit dan air mata. Ada saat-saat aku kehilangan harapan saat aku berpikir aku tidak akan pernah bisa keluar dari neraka itu. Tapi aku tidak menyesal karena cobaan itulah yang membuatku lebih kuat dan lebih sadar. Mereka memberiku pelajaran hidup yang berharga. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak martabat dan harga dirimu. Selalu berdiri untuk membela dirimu sendiri dan memperjuangkan kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Mereka juga mengajariku bahwa diam tidak selalu emas. Terkadang diam justru berarti menjadi kaki tangan kejahatan. Ceritaku mungkin menyedihkan tetapi juga merupakan cerita tentang harapan. Ini membuktikan bahwa setelah badai selalu ada harapan. Apapun kesulitan dan cobaan yang kau hadapi, jangan pernah kehilangan harapan. Percayalah bahwa di ujung jalan ada kebahagiaan yang menantimu. Jika kau memiliki kekuatan untuk melewati kegelapan, kau akan menemukan cahaya hidupmu. Dan ingatlah kau tidak sendirian. Di sekitarmu masih banyak orang yang mencintaimu dan siap membantu. Dan jika kau juga pernah mengalami rasa sakit dan ketidakadilan, seperti aku, jangan ragu untuk berbagi ceritamu. Mungkin ceritamu bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang lain yang membutuhkannya. Hidup berjalan dengan tenang. Anakku Ana tumbuh semakin pintar dan menggemaskan setiap hari. Dia sangat mirip dengan ayahnya dari penampilan hingga sifatnya yang baik dan penyayang. Cinta suamiku dan cintaku padanya semakin dalam dan kuat setiap hari. Kami bersama-sama merawat anak kami, bersama-sama membangun rumah kecil kami. Aku hampir lupa akan keberadaan orang-orang dari masa laluku. Mereka telah menjadi bayangan kabur yang tidak lagi berpengaruh pada hidupku. Tapi terkadang hidup memang suka bercanda. Dengan cara yang sangat kejam, hidup memaksa orang-orang yang sepertinya tidak lagi memiliki hubungan untuk bertemu kembali. Suatu hari saat membawa anakku ke dokter anak aku, kembali bertemu Olivia. Dia duduk di ruang tunggu, wajahnya penuh kekhawatiran dan kelelahan. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun mungkin anaknya. Anak itu tampak lelah dan pucat kepalanya bersandar di bahu ibunya. Aku hendak melewatinya, aku tidak ingin mengungkit masa lalu. Meskipun aku tidak lagi membencinya, aku juga tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi. Tapi Olivia melihatku. Keterkejutan melintas di matanya. Lalu dia buru-buru berdiri dan mendekatiku. Cat, kaukah itu?
Suaranya sedikit ragu. Mungkin aku sudah banyak berubah dari citra ipar yang kurus dan penurut dari masa lalu. Aku mengangguk. Apa kabar Olive? Dia menatapku lalu pada anak yang kugendong. Di matanya ada sedikit rasa iri, tetapi lebih didominasi oleh kekaguman. Kau terlihat bahagia. Aku tersenyum ringan dan tenang. Terima kasih Olive, apa anakmu sakit? Dia lesu sekali. Dia menghela napas. Dalam desahan itu terkandung semua bebannya. Sudah beberapa hari dia demam dan tidak turun-turun. Aku khawatir. Sulit sekali sendirian saat membawanya ke rumah sakit. Kami duduk dan mengobrol sebentar, seperti teman lama yang bertemu setelah waktu yang lama. Dia memberitahuku bahwa hidupnya di Medan sangat sulit. Dia harus bekerja sendirian untuk membesarkan anaknya. Pria yang dia temui setelah itu juga meninggalkannya setelah beberapa waktu meninggalkannya sendirian dengan bebannya. Dia berkata bahwa dia sangat menyesali apa yang telah terjadi. Dia menyesal tidak melihat wajah asli suaminya dan ibunya lebih awal. Dia menyesal telah ikut-ikutan menyiksaku. Dia dengan tulus meminta maaf padaku. Maafkan aku, Kat. Sebagai sesama perempuan seharusnya aku mengerti dan mendukungmu saat itu. Aku sangat bodoh dan egois. Aku tidak lagi membencinya. Aku mengerti bahwa dia juga korban dalam drama tragis ini, korban penipuan dan kelemahannya sendiri. Aku menenangkan hatinya memberinya semangat, dan bahkan memberinya sedikit uang untuk membantu biaya pengobatan anaknya. Awalnya dia menolak, tetapi karena ketulusanku akhirnya dia menerimanya. Sebelum kami berpisah, dia memegang tanganku, matanya memerah. Dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Terima kasih, Kat. Terima kasih telah menunjukkan kepada kami para wanita bahwa meskipun kita jatuh, kita bisa bangkit kembali. Aku akan menjadi kuat untuk anakku dan untuk diriku sendiri. Dan pertemuan ini membuatku berpikir dalam-dalam. Aku menyadari bahwa pengampunan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga diriku sendiri. Ketika kita memaafkan, kita membebaskan diri kita dari rantai masa lalu. Kita memberi diri kita kesempatan untuk menjalani hidup baru, hidup yang tidak lagi terbebani oleh kebencian. Pengampunan tidak berarti melupakan itu, berarti menerima dan melangkah maju. Itu tidak mengubah masa lalu, tetapi membuka masa depan yang lebih cerah. Dan aku benar-benar telah mencapainya. Aku telah memaafkan semua orang. Aku telah membiarkan masa lalu beristirahat dengan damai, karena aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah membalas dendam pada orang-orang yang menyakitimu, melainkan menemukan kedamaian dalam jiwamu sendiri. Ceritaku berakhir di sini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh pasang surut air mata dan hari-hari yang menyakitkan. Dari seorang menantu yang patuh dan sabar, seseorang yang hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri, aku harus menjadi wanita yang kuat dan bertekad yang memperjuangkan martabat dan kebahagiaannya sendiri. Aku kehilangan keluarga dan pernikahan yang pernah kuinvestasikan dengan masa mudaku, tetapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku menemukan dalam diriku nilai dan kekuatan batin yang tidak kuketahui kumiliki. Aku harus mengalami pengkhianatan paling menyakitkan dari orang-orang yang pernah kuanggap paling kucintai. Tetapi aku belajar untuk mencintai dan menghargai orang-orang yang benar-benar pantas mendapatkannya. Hidup telah mengambil banyak hal dariku, tetapi memberiku hal-hal yang lebih banyak dan lebih berharga. Jika aku menceritakan kembali kisah ini, bukan untuk menyulut kemarahan atau menyombongkan kemenangan. Aku tidak ingin merayakan kejatuhan sebuah keluarga. Aku menceritakannya kembali karena aku tahu di luar sana masih banyak wanita yang hidup dalam situasi yang sama denganku. Mereka menderita tidak hanya secara fisik, tetapi juga pelecehan emosional, penghinaan dan ketidakadilan. Mereka hidup setiap hari dalam pernikahan tanpa cinta dan rasa hormat, tetapi mereka tidak berani angkat bicara, tidak berani melawan karena takut merasa sendirian, terikat oleh diskriminasi masyarakat dan gagasan demi anak-anak, demi keluarga. Mereka berpikir tidak ada jalan keluar. Aku ingin mengatakan kepada mereka, kalian tidak sendirian, kalian tidak pernah lemah. Kekuatan tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Jika kalian berani berdiri, jika kalian berani angkat bicara kalian, pasti akan menemukan jalan menuju pembebasan kalian sendiri. Jangan beri siapapun hak untuk menginjak-injak martabat kalian. Jangan mengorbankan diri kalian untuk hal-hal yang tidak sepadan. Karena kalian semua para wanita pantas untuk dicintai, dihormati, dan hidup bahagia. Kebahagiaan tidak jauh, itu ada dalam keputusan kalian. Percayalah, setelah hujan, matahari akan selalu terbit, dan setelah badai dalam hidup,
pasti akan datang hari yang cerah. Percayalah pada itu dan dengan berani melangkahlah menuju masa depan. Kebahagiaan menantimu. Jangan takut pada perubahan, jangan takut sendirian karena terkadang kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal kembali dirimu, untuk menemukan nilaimu yang sebenarnya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika memberimu sedikit keberanian dan keyakinan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan membagikannya karena simpatimu adalah penguat terhebat yang menghubungkan kita para wanita untuk bersama-sama mengatasi semua kesulitan dan cobaan hidup. Dan jangan lupa selalu cintai dan hargai dirimu sendiri karena kau unik dan pantas mendapatkan yang terbaik. Demikianlah kisah Katarina, sebuah kisah yang mencakup semua emosi dari ketidakadilan dan rasa sakit hingga pembebasan, dan akhirnya kedamaian. Sambil mendengarkan perjalanannya, setiap dari kita pasti akan berpikir. Sebagian akan marah pada kemunafikan dan kejahatan keluarga suaminya. Yang lain akan merasakan kepuasan yang melegakan atas hukuman yang mereka terima. Tapi mungkin kesan terdalam yang tertinggal di hati kita bukanlah kebencian, melainkan kekuatan luar biasa dari seorang wanita yang terpojok dan pelajaran mendalam tentang nilai harga diri, rasa hormat, dan batasan dalam suatu hubungan. Kisah ini bukan hanya drama keluarga yang penuh skandal, ini adalah cermin yang merefleksikan sudut-sudut gelap masyarakat, di mana diskriminasi terhadap peran perempuan, terutama menantu perempuan, masih memiliki pengaruh yang kuat. Tokoh utama Katarina pada awalnya, seperti banyak wanita lain, memilih jalan toleransi dan kerendahan hati untuk menjaga apa yang disebut kedamaian keluarga. Dia mengorbankan dirinya sendiri, emosinya hanya untuk mencapai ketenangan. Tapi hidup memberinya pelajaran pahit. Toleransi buta tidak membawa kedamaian, itu hanya memupuk keegoisan dan kejahatan orang lain. Keheningannya tidak dilihat sebagai kebaikan, melainkan sebagai kelemahan. Pengorbanannya tidak dihormati, melainkan dianggap sebagai kewajiban. Dan mungkin pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa kebaikan dan toleransi harus diberikan kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Menjadi baik kepada orang lain itu penting, tetapi menjadi tragedi jika kebaikan kita disalahgunakan, jika kita membiarkan orang lain menginjak-injak martabat kita tanpa perlawanan apapun. Menghargai diri sendiri bukanlah keegoisan, itu adalah fondasi utama bagi seseorang untuk dapat berdiri teguh dalam hidup. Ketika kita kehilangan harga diri kita, juga kehilangan rasa hormat dari orang lain. Hal lain yang perlu direnungkan adalah peran suami. Danu dia tidak berselingkuh atau secara langsung menyakiti Katarina. Tetapi kepengecutannya, ketidakpeduliannya, dan keheningannya adalah pisau paling tajam yang meninggalkan luka terdalam di hati istrinya. Kisah ini adalah panggilan untuk menyadarkan para pria yang berstatus suami dan anak. Menjadi tiang keluarga bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga menjadi orang yang melindungi dan membela istrinya dari ketidakadilan. Bahkan jika ketidakadilan itu datang dari keluarga yang paling dicintai. Pria yang benar-benar berani bukanlah orang yang mengangkat tinju, melainkan yang memiliki suara keadilan, orang yang tahu bagaimana menempatkan dirinya di posisi istrinya untuk memahami dan berempati. Keheningan di hadapan ketidakadilan terkadang lebih menakutkan daripada ketidakadilan itu sendiri. Akhirnya, cara Katarina mengakhiri cerita juga memberi kita pelajaran tentang pengampunan dan melangkah maju. Dia bisa saja menghancurkan keluarga mantannya sepenuhnya, dia bisa saja merayakan penderitaan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya, menuntut keadilan untuk dirinya sendiri, dan kemudian memilih untuk pergi. Dia menyadari bahwa memendam kebencian hanya akan membebani jiwanya sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, tetapi dari menemukan kedamaian dalam jiwa. Dia memilih untuk memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena dia pantas untuk hidup dengan damai. Kita semua dalam hidup akan mengalami ketidakadilan dan cobaan. Ada saat-saat kita merasa lemah sendirian, ingin menyerah begitu saja. Tapi ingatlah kisah Katarina. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar selalu ada di dalam diri kita. Belajarlah untuk menetapkan batasan belajar, untuk mengatakan tidak pada hal yang salah, belajar untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri di atas segalanya. Karena hanya ketika kita mengetahui nilai diri kita sendiri, barulah orang lain akan menghormati kita. Kisah yang diceritakan dalam video ini adalah fiksi dibuat untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Semua karakter peristiwa dan situasi adalah hasil imajinasi. Kemiripan apapun dengan orang atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan.
Konten video ini bertujuan untuk berbagi pelajaran kemanusiaan tentang kehidupan keluarga dan hubungan antar pribadi, dan tidak bermaksud untuk menyerang atau mengkritik individu atau organisasi tertentu. Penonton disarankan untuk menganalisis dan menyaring informasi dengan cara yang sesuai. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika cerita ini dan pelajarannya menyentuh hati, Anda tekan tombol suka untuk membantu menyebarkan pesan ini. Reaksi terhadap cerita ini, apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan situasi serupa? Tinggalkan komentar di bawah. Mari kita berbagi dan mendengarkan bersama-sama.